Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ilmanafia dari kelas 12 MIPA 7 nomor absen 27. Di sini saya akan membacakan esai saya yang bertema Jika Aku Seorang Presiden untuk melengkapi ujian praktek bahasa Indonesia. Menjadi presiden adalah suatu hal yang membanggakan. Namun, juga dapat menjadi beban jika kita tidak mampu menunjukkan kepemimpinan secara efektif. Oleh karena itu, menjadi presiden tidaklah mudah, apalagi bagi orang awam seperti saya. Presiden mempunyai tanggung jawab yang besar dan tidak hanya kepada seluruh rakyat yang kita pimpin, yaitu warga negara Indonesia, tetapi juga kepada Tuhan. Seorang presiden memiliki banyak peran, antara lain sebagai pengatur, penggerak, motivator, inspirator, pemimpin, pemersatu, pelindung, penolong, mensejahterakan, dan masih banyak lagi. Tugas presiden sangat beragam dan berat. Semua peran itu akan dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat Indonesia yang dipimpinnya dan kelak kepada Tuhan. Presiden adalah cerminan bagi seluruh rakyat. Kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan, seperti melakukan sesuatu yang tidak adil atau tidak menepati janji, akan mudah ditiru oleh rakyat. Kita bisa mengetahui suatu negara itu baik atau tidak dengan melihat siapa sosok pemimpinnya. Fungsi presiden tidak hanya memimpin rakyat, tetapi bagaimana seorang presiden mampu menciptakan generasi muda yang hebat dan cerdas. Namun, presiden harus mampu melahirkan presiden baru untuk menggantikannya yang lebih baik lagi darinya. Mungkin proses ini sangat tidak mudah, namun kita harus percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Saya pernah membayangkan jika saya menjadi seorang presiden di negara yang saya tinggali dan saya dilahirkan, yaitu Indonesia. Ketika saya membayangkan diri saya menjadi presiden, secara alami saya membayangkan hal-hal menyenangkan dan kesuksesan yang saya alami saat itu. Jika Anda mewujudkan mimpi Anda bisa mencapai apapun. Jadi saya ingin mewujudkan impian itu, yaitu menjadi seorang presiden. Sebagai orang awam, rasa takut terkadang merasuk dan rasa merasa putus asa. Namun, bagi saya, keputusasaan bukanlah ciri seorang presiden yang sukses. Karena mengganggu proses penyelenggaraan negara. Saya berniat menjadi presiden dengan cara saya sendiri, tanpa mengabaikan kontribusi partai dan warga negara yang memperkaya prestasi saya sebagai presiden. Ketika saya menjadi presiden, saya akan menetapkan visi misi yang jelas. Kita tidak perlu memiliki banyak visi misi. Yang terpenting bisa diwujudkan dan dibuktikan kepada seluruh masyarakat. Selain membuat visi misi yang jelas, ada beberapa hal, yaitu yang pertama, memperkuat hubungan internal dengan menjaga dan membangun hubungan dengan mitra atau pemangku kepentingan eksternal. Terbuka dengan anggota, seperti menyusun dan mengomunikasikan program kerja yang jelas kepada anggota. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan secepat mungkin dengan hati-hati atau tidak terburu-buru, dan melibatkan anggota untuk mencari keputusan atau saran yang terbaik. Yang keempat, menerima segala masukan, baik kritik maupun saran dari anggota maupun rakyat. Yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab dan bertindak dengan peran saya sebagai presiden. Mempunyai keimanan dan ketakwaan dan menjadi teladan bagi rakyat Indonesia. Dalam membuat program kerja, saya akan menjadikan 2 periode, yaitu program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas pelaksanaan program. Dan yang paling penting bagi saya adalah dedikasi dan konsistensi sepanjang karir kepemimpinan saya. Ini adalah salah satu kualitas bawaan saya dan saya akan membawanya kemanapun saya pergi. Mungkin ini salah satu hal yang saya lakukan sebagai seorang pemimpin sebuah negara. Dan saya yakin
semuanya akan menjadi kenyataan. Meski masih berupa gambaran yang sangat sederhana, dan yang terpenting adalah kerjasama tim dan tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Sekian isai yang saya buat. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.